pada witir yang menggunakan kunut itu Iya, ketika ganjil, malam ganjil itu ada kunut. baik. Ya. Kemudian yang saya tanyakan juga Buya, ini kunut pada sholat witir ini hanya dilakukan pada bulan Ramadan saja, apa di luar bulan Ramadan itu saja? Ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat witir yang ada kunutnya hanya di bulan Ramadan saja. Perbedaan antara imam madhab kita, Imam Syafi'i, witir bersama kunut dilakukan setelah separuh Ramadan. Dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal dari awal Ramadan. Jadi kalau Anda menemukan orang witiran dari awal, itu aroma madhab Imam Ahmad, madhab Hambali. Anda boleh ikut, tambah pahala, ikut madhab Hambali dalam bab kunut witir, itu ya, boleh sah ya. Jadi seperti itu. Dan kunut ada sunnah, jadi sunnah di saat kita melakukan sholat witir. Dalam madhab jumhur khususnya Syafi'i, seperti di tempat kita setelah separuh kan ya, pertengahan Ramadan baru kita berwitir. Adapun kunut, jelas kunut adanya dalam madhab kita Imam Syafi'i hanya kunut subuh saja. Kemudian boleh kunut setiap sholat fardu, bahkan sholat sunnah selain daripada kunut subuh dan selain kunut witir adalah kunut nazilah karena ada bencana. Seperti hari ini kita baca sholat karena ada bencana di Palestina, namanya kunut nazilah. Paling tidak dilakukan setiap sholat. Cuman sayang ini juga tidak banyak dilakukan oleh hamba Allah. Biarpun ada gempa di Cianjur, biarpun ada gempa di Jogja, biarpun ada, akan tetapi ini adalah hendaknya kita bisa melakukannya. Sholat kunut nazilah. Setiap sholat fardu di akhirnya Anda baca kunut, mendoakan orang Palestina, meminta permohonan kepada Allah agar dijauhkan dari bencana. Itu adalah kunut, namanya nazilah, kunut karena musibah ya. Dan semuanya dianjurkan adalah sunnah. Tidak perlu kalau seandainya nanti di Ramadan ini kok ustadznya lupa nggak kunut setelah pertengahan, juga tidak apa-apa, witirnya juga tetap sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma pernah berkata, "Allamani Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi kunutil witr." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku doa-doa yang aku ucapkan tatkala kunut witir. Doa-doa tersebut, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, dan seterusnya. Ini menunjukkan di syariatnya kunut witir. Bahkan begitu pentingnya Nabi SAW mengajarkan kepada Al-Hasan, padahal waktu itu beliau masih kecil, mungkin 6 atau 7 tahun, tapi sudah diajarkan oleh Nabi SAW agar beliau perhatian terhadap doa ini. Nah, bagaimana cara kita kunut witir? Ya, para sahabat, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ketika mengimami di zaman Umar bin Khattab salat tarawih, maka beliau begitu setelah lewat tengah Ramadan, beliau pun kunut witir. Adapun pelaksanaannya, sebagian ulama berpendapat sebelum ruku, dan sebagian ulama mengatakan setelah ruku. Kita memilih pendapat setelah ruku. Adapun pelaksanaannya, setelah kita bangkit dari ruku dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka jangan langsung kunut. Ingat ada kewajiban salat yang harus kita ucapkan, yaitu doa Rabbana walakal hamdu. Ya. Setelah kita mengucapkan Rabbana walakal hamdu, baru kita kunut, yaitu dengan mengangkat kedua tangan, disunnahkan mengangkat kedua tangan, kemudian kita doa dengan yang dianjurkan, doa yang diajarkan Nabi, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Kalau kita sendirian, kita menggunakan Allahumma hdini, yaitu Allah berilah petunjuk kepadaku. Ya. Tapi kalau kita jadi imam, maka kita rubah kata gantinya menjadi kami, ya. Allahumma hdina, ya Allah berilah petunjuk kepada kami. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Dan setelah itu kita boleh baca dengan doa kunut yang diucapkan oleh Umar bin Khattab, Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk, ya, wa nuthni 'alaikal khaira kullah wa la nakfuruk. Kemudian Allahumma iyyaka na'budu, dan seterusnya. Dan ini juga dianjurkan. Dan masalah doa kunut, maka tidak ada doa khusus. Seorang boleh membaca doa ya yang dia inginkan, ya. Tidak mengapa dalam doa kunut, sebagaimana dijelaskan Imam Nawawi rahimahullahu taala, tidak ada doa khusus dalam kunut. Tetapi dianjurkan kita membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja yang perlu diingatkan, tatkala kita baca doa kunut, apalagi posisi kita sebagai imam, maka jangan lama-lama.
Yang sebagian imam, Masya Allah baca doa kunut sampai 10 menit, sampai 20 menit. Kasihan jamaah, mereka capek ya. Lihat sunnah yang diajarkan tidak begitu lama. Cuma beberapa menit kemudian selesai. Doa yang diajarkan Nabi kepada Hasan juga tidak panjang. Doa yang diucapkan oleh Umar juga tidak panjang. Maka asalnya doa kunut tidak perlu panjang-panjang. Jangan sampai kita merepotkan makmum, apalagi baca sampai setengah jam. Adapun kalau kita sendiri, kita ingin baca lama-lama, terserah. Tapi kalau kita jadi imam, ingat kondisi makmum. Jadi bebas kita baca dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW atau doa-doa yang dibacakan oleh para imam-imam yang indah-indah boleh kita baca dalam kunut. Kemudian jangan lupa di penghujung kunut kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad atau kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun makmum ya, maka makmum mengaminkan. Kalau imam baca doa Allahumma hdina fiman hadait, maka mereka mengaminkan ya. Nah, doa Allahumma hdina fiman hadait dibagi menjadi dua oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. 5 pertama diaminkan, adapun perkara yang berikutnya tidak perlu diaminkan, yaitu Allahumma hdina fiman hadait, ya Allah berilah petunjuk kepadaku. Wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, berilah keberkahan kepada kami, ya, dan seterusnya, wa qina syarra ma qadait, ya, dan jagalah kami dari keburukan. Kemudian apa? Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Yang 5 ini kita katakan amin, makmum mengatakan amin, amin. Begitu imam mengatakan fa innaka taqdi wa la yuqda alaik innahu la yadhillu ma walait, maka di antara kesalahan makmum jangan mengucapkan amin. Sebagian makmum amin-amin terus ya, mungkin karena tidak paham bahasa Arab. Padahal fa innaka taqdi wa la yuqda alaik itu bukan doa, tetapi sedang pujian. Sama perkataan doanya Umar, Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nuthni 'alaikal khaira kullah. Itu juga pujian, bukan tempat untuk mengaminkan. Maka salah jika makmum terus mengaminkan. Ada saatnya kita mengucapkan amin tatkala imam berdoa, tatkala imam sedang memuji Allah Subhanahu wa taala, maka yang dilakukan oleh makmum bisa salah satu dari 3 perkara. Pertama, makmum diam, mendengarkan saja pujian, jangan mengaminkan. Yang kedua, makmum ikut mengucapkan ya apa yang diucapkan imam ya. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, dia ikut pelan-pelan, innaka taqdi wa la yuqda alaik. Atau yang ketiga, dia bertasbih tatkala imam mengatakan fa innaka taqdi wa la yuqda alaik innahu la yadhillu ma walait, maka dia mengatakan subhanallah subhanallah subhanallah. Nah, di antara kesalahan makmum adalah mengaminkan semua yang diucapkan oleh imam. Di antara kesalahan kedua, makmum melihat ke atas, tidak boleh. Mungkin saking khusyuknya kemudian amin amin ke atas, itu juga salah, karena dalam salat kita tidak boleh lihat ke atas. Yang ketiga, setelah selesai kunut mereka mengusapkan kedua tangan ke wajah, dan ini diingatkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', menukil dari Al-Baihaqi bahwasanya tidak diriwayatkan dari seorang salaf pun dalam salat mereka berdoa kemudian mengusapkan tangan ke wajah. Diriwayatkan dari sebagian salaf, kata Imam Al-Baihaqi, mereka mengusapkan kedua tangan di wajah tatkala berdoa di luar salat. Adapun dalam salat maka tidak ada yang mengusapkan kedua tangannya ke wajahnya. Semoga kita bisa menjalankan kunut witir dengan baik, dan jangan lupakan doa untuk negeri kita, kemudian untuk masyarakat kaum muslimin di dunia, dan semoga wabah segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunut witir menurut mazhab Hanafi sunnah dilakukan sepanjang tahun, full. Kalau ada imam yang dari awal Ramadan dia sudah baca kunut, itu dia pakai pendapat Hanafi. Maliki tak ada pakai kunut. Saya tinggal di kampung mazhab Maliki 2 tahun Maroko, tidak ada kunut witir. Syafi'i disunatkan setelah pertengahan. Dari malam 15. 1 2 3 4 14 tak ada. Setim malam 15 baru. Allahumma hdina fi man hadait. Masa kunutnya sama-sama kunut subuh? Itu yang dihafal. Kunut itu bebas. Kunut macam-macam. Tahun lalu di An-Nur imamnya dari Iskarima Solo. Wow, panjang lah kunutnya. Hafal Quran, ahli qiraat, bahasa Arab mantap, kunutnya panjang, umur 19 tahun. Asy'allah. Segar hafalan. Mazhab Hambali dianjurkan sepanjang tahun. Hanafi dengan Hambali sepanjang tahun. Syafi'i malam 15 sampai ujung. Maliki tak ada sama sekali. Yang disunahkan adalah doa kunut. Doa kunut pada saat witir, tanggal 15 ke atas. Itu disunahkan untuk doa kunut witir. Kalau apal, kalau tidak apal tidak usah. Nanti malah bingung. Saya lihat teman-teman ini wajah-wajahnya bukan orang yang biasa kunut. Jadi nanti kalau kunut malah keliru. Jadi kalau teman-teman apal doa kunutnya, maka sunnah 15
ke atas. Enggak boleh, teman-teman mau kunut boleh. Tapi jamaah dikasih tahu dulu, nanti bingung. Begitu jenengan bilang Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man hadait, dikira oh ini imamnya apa ini. Ya, jadi kunut yang diajarkan oleh Nabi itu adalah kunut witir. Kunut subuh panjang pembahasannya. Nanti itu di lain waktu saja. Kalau kunut witir itu memang sunnah. Termasuk di luar Ramadan silahkan kalau mau kunut witir. Nah, boleh. Maka kalau jenengan baca di kitab-kitab zikir itu sering ada doa kunut witir. Pernah nemu? Ya, ada kan? Gimana kalau di kitab-kitab zikir? Misalnya di kitab Hisnul Muslim atau yang punya Al-Qahtan itu ada tulisan di bagian doa itu doa kunut witir. Tulisannya doa kunut witir apa kunut subuh di situ? Doa kunut witir. Nah, maka di situ ada doa kunut witir. Karena memang pada saat witir disunnahkan untuk kunut, tapi tidak dari awal ya, tidak dari tanggal 1. Nah, kalau bisa. Dan yang sunnah lagi adalah doa selepas witir, itu juga sunnah. Subhanal malikil quddus, nah, Subuhum Qudus Rabbul Malaikati Warruh, itu sunnah. Baik. Dan tidak perlu kemudian pada saat kita Qiyamul Lail itu nuntun doa-doa yang semacam tadi. Cukup dikasih tahu untuk awal-awal. Setelah itu kalau mau zikir silahkan sendiri-sendiri, dan itu bukan zikir sholat tarawih. Nah, meskipun mayoritas masyarakat menganggap itu zikir sholat tarawih. Termasuk pada saat tarawih tidak ada sunnahnya untuk bersama-sama nawaitu somaghodin. Nah, tidak tahu biasanya ada apa enggak di masjid-masjid? Ya, masih ada. Di masjidnya Mas Nur masih ada? Oh masih. Ya, ya. Kok istihono ya? Saya tidak tahu itu. Itu mungkin buku HPT-nya beda kali ya. Ya. Gimana? Baik. Jadi teman-teman semua yang berbahagia, yang dirahmati Allah, tidak ada rangkaian itu di dalam sholat tarawih. Sebenarnya sholat jamaah sudah paham, cuma memulainya itu kadang, nah, berani apa enggak untuk memulai ya. Kalau dari awal enggak apa-apa insya Allah. Nah, di Ma'ad Al-Athar itu mulai dari pertama sampai akhir enggak ada apa-apa. Yang ikut orang kampung juga banyak, enggak ada yang protes. Nah, gimana mau protes, masuk ke pondok protes. Masjidnya punya pondok kan. Jadi di pondok itu begitu orang datang sholat, ya sholatnya panjang-panjang itu. Yang ada yang pernah ikut kan? Kemudian lama ya tidak ada yang protes. Kemudian tidak pakai doa-doa ya tidak ada protes. Tidak pakai nawa itu juga tidak ada yang protes. Nah, tidak ada kan? Yang ikut biasa-biasa aja. Nah, artinya memang harus berani memulai. Tidak apa-apa nyatanya. Nah. Baik. Dan saya biasanya kalau ngimami di luar, kalau Ramadan kan saya ngimami juga. Saya tidak pernah mimpin yang seperti itu, juga tidak masalah pas pertama. Begitu kedua, ternyata ketika saya ngimami ada orang lain, saya begitu pas mau bangun ternyata sudah ada yang asyhadu alla ilaha illallah, saya tidak jadi berdiri. Jadi ada orang lain ternyata. Pas pertama saya ngimami tidak pakai, lancar saja kan, tidak pakai nawa itu lancar saja. Begitu ngimami kedua ternyata ada yang asyhadu alla ilaha illallah, orang lain ternyata. Ya sudah, yang penting bukan saya. Nah,